وعمل صالحا في تعليم الكتاب رسالة المعاونة للشهيد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبكرامته وبأسراره في الدين والدنيا والآخرة على جميع كلام المجلس العلم يشهد الإخوان إلى حضرة جميع مشايخنا لسان اليوم صلى ما يودع ورغبتkan memasukkan tenelek mau jauh salewanya istiana manalan ma'istan makhalal mubarak wa masun basarih magduali istan mamarzuki darbayo mana segi jasa ma'abdara Allah khazir mandapari Abdurrahman Satihan Masrahin Agus Muslim Agus Muhammad Agus Tubagi Agus Usbaul Amin Agus Wali Muhammad Agus Abdullah Muhammad Asyaikhina Majid Subandi Bidan Dr. Nyamli Kasatu Asalihi Maqburo Imam Nisabah Ilaihim Lahumul Fatihah A'udzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaina ta'alluma wa ta'lima nafa wal ittiba wal muzakara wa tazkira wal ibada wal istibada wal is'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtiga wajhi la mardati wa qurbi wa sabi subhanahu wa ta'ala Allah wa faqihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyina hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ftah lana futul arifin waj'alna min ibadika salihin Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin Rabbi zidina ilman wa wasi'lana fi rizqina wa barik lana fi marzaqana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dunya wa dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasirana wal ya hasanal fi aliyaka imam raza wal ya mumdi abila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa minatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Assallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah wa alaika wajib bagimu bi ghuslil yadaini untuk mencuci kedua tangan qabla ta'ami sebelum makan. Ini menerangkan tentang adab atau etika kalau kita nak makan. Yang pertama mencuci kedua tangan sebelum makan wa ba'dahu dan setelah makan. Wa bitasghiril luqmati dan dengan mengecilkan suapan. Wa tadqiqil mudghati dan menghaluskan kunyahan. Jadi makan jangan langsung tegok tapi dihaluskan dulu baru ditelan. Wala tamdud dan janganlah engkau menjulurkan yadaka tanganmu ila ta'ami kepada makanan hatta tabtali'a sehingga engkau menelan makanan fi famika yang ada di dalam mulutmu. Jangan ngebek makanan yang lain sebelum menelan makanan yang telah masuk di dalam mulut. Jangan kaget makanan di mulut belum habis dan nak ngebek yang lain. Wakul dan makanlah min nawahil qus'ah dari pinggirnya piring. Wala ta'kul dan janganlah kau makan min wastiha dari tengah-tengahnya. Ini adabnya jangan ngembek langsung ke tengah tapi ngembeklah dari pinggir dulu. Fa innal barakata karena sesungguhnya barakah itu tanzilu turun apa berkah alaihi terhadap makanan alaihi di atas wasat. Jadi maksudnya keberkahan itu turunnya di tengah-tengah makanan. Jangan langsung sampai tengah tapi dari pinggir dulu. Wa iza saqatat dan jikalau terjatuh luqmatan suapan
makanan yang nak kita makan terjatuh, fa'amit, maka pindahkanlah ma apa biha yang ada pada luqmah min aza daripada kotoran. Maksudnya kalau ada makanan kita nyampak, jangan kok dibiarkan, tapi ambil lalu kemudian buang apa yang kotor padanya. Summa kulha, lalu kemudian makanlah makanan yang jatuh tadi. Jadi jangan dibiarkan. Yang bersihnya dimakan, yang kotorannya dibuang. Wala tada'ha, dan janganlah engkau tinggalkan luqmah tadi, makanan yang terjatuh tadi, li syaitani, untuk syaitan. Makanya diharuskan bagi kita adabnya makan itu, kalau baca makan tuh jangan sampai nyampak-nyampak, dan kalau bisa dihabiskan, jangan sampai tersisa. Kalau seandainya ada sisa, ada yang tercampak-campak, tidak kita bereskan, maka itu jadi bagian syaitan. Wal'aq, dan jilatlah olehmu asabi'aka, jari jamarimu, wal qas'ata, dan juga piringmu. Nah, kalau zaman sekarang ini bacanya tidak berlaku lagi ya. Kalau nak sampai jilat di piring pula ya. Tapi memang anjurannya macam itu, memang harus bersih, makan itu harus bersih. Ba'dal birogi, setelah makan. Wakul, dan makanlah bisababati, dengan menggunakan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wal ibhama, dan jempol. Ini tidak berlaku pada semua makanan. Ya, kalau yang dimakan cuman kurma, ya baca 3 jari. Tapi kalau yang dimakan pecak mie, nasi, 3 jari ya udah cukup. Ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang kita ngembek suapan tadi pacak dengan 4 jari, ya 4 jari. Kalau pacak dengan 5 jari, ya 5 jari. Tidak harus 3 jari, tidak. Tergantung makanannya. Karena apa kata Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa ini tad, wa ini jetah, wa ini tajtah, dan jika engkau perlu ilal isti'ana, kepada bantuan, bil baqiyati, dengan sisanya, maka lakukanlah. Maksudnya 3 jari, yang sisa berarti jari apa? Jari kelingking sama jari manis. Kalau memang perlu dipakai, ya dipakai. Finah wil aruzi, seumpama ketika mau makan nasi. Kalau nak 3 jari bae saro. Makan mie, makan yang berkuah, pakai 3 jari dah ada. Wala ba'sa, maka tidaklah mengapa. Kalau seandainya memang tidak bisa dimakan dengan 3 jari, boleh menggunakan sisa jari lainnya. Wa iza akalta, dan jikalau engkau makan ma'a ghairika, bersama orang lain, fakul, makanlah mimma yalika, daripada makanan yalika yang ada di dekatmu, illal fatihata, kecuali buah. Ya, kalau buah seandainya jauh dari tempat kita, nanti kita makannya sama wong lain nih. Nah, kalau baca kita makannya tuh yang mana yang di dekat kita makan. Tapi kalau seandainya buah kok jauh dari kita ambil tidak apa-apa. Itu kan termasuk melanggar etika. Karena tidak galau-galau buah itu apa dihadapkan di depan kita di saat kita makan. Jadi kalau seandainya buahnya agak jauh terus kita nak ngembeknya, ya ada kata masalah, itu tidak melanggar etika. Wala tuksir, dan janganlah engkau memperbanyak, sering-sering an-nazra, melihat, ilal hadirin, kepada yang lain. Di saat makan tuh jangan sering-sering jengok yang lain. Jangan sebanyak ngawasi. Fi hali aklihim, di saat ketika makannya mereka. Wala tatahaddas, dan janganlah engkau bercerita,
ma'ahum bersama mereka illa bima yunasibul hal, kecuali dengan sesuatu yang memang pantas pada kondisi di saat makan. Jangan pas lagi makan rame-rame ngomong yang jawab misalkan. Tapi ketika kita makan boleh kita berbicara yang memang pantas untuk dibicarakan. Wala tatakallam, akan tetapi di saat kita bicara, di saat makan pun wala tatakallam, janganlah engkau berbicara wa ta'amu, sementara makanan fika berada di dalam mulutmu. Pas lagi makanan ada di dalam mulut jangan ngomong. Wa in ghalabaka busakun, dan jika mengalahkan olehmu busakun, ludah, maksudnya andai kata kita tuh nak beludah, au makhatun, atau berdahak, falwi, maka putarkanlah bira'sika, kepalamu, anhum, dari mereka. Jadi di saat kita makan rame-rame, ilalah kita ini nak berdahak atau nak beludah, jangan kita beludahnya atau berdahaknya di hadapan mereka, tapi kita putarkan kepala kita palingkan, anhum, dari mereka. Aukum, atau seandainya tidak macam itu, aukum, berdirilah, anhum, lalu kemudian tinggalkan mereka. Aukum ilal maudiin akhar, atau berdiri kemudian berpaling ke tempat yang lain. Ya, jangan lagi pas makan udah cari tempat. Wa iza akalta, dan ketika engkau makan, inda qaumin, di hadapan kaum, fa'asni, maka sanjunglah, pujilah, alaihi, mereka, bada'u, dan doakanlah, lahum, untuk mereka, bi khairin, dengan kebaikan. Jadi kalau kita dianjak makan oleh satu kaum, oleh orang lain, maka puji makanannya, lalu kemudian doakan mereka, bi khairin, dengan kebaikan. Wakul, dan makanlah. Wakul, dan ucapkanlah ba'dal pirogi, setelah makan, setelah selesai, minal akli, dari makan. Wakul, dan ucapkanlah ba'dal pirogi, setelah selesai, minal akli, dari makan. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah, Allahumma kama at'amtani thayyiban fasta'milni sholihan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma, ya Allah, kama at'amani, sebagaimana engkau telah memberi makan kepada kami, thayyiban, yang baik. Fasta'milni, maka pergunakanlah diriku, sholihan, untuk beramal soleh. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, allazi at'amani, yang telah memberi makan aku, hazat ta'ami, akan makanan ini. Wa razaqnihi, dan telah mengaruniakan rezeki kepadaku dengan makanan ini, min ghairi hauli minni, dari tanpa adanya daya dariku, wala quwatin, dan tidak pula adanya kekuatan dariku. Ini adalah bentuk pengakuan kita setelah kita diunjuk rezeki berupa makanan, bahwasanya makanan itu adalah memang karunia Allah, bukan karena daya ataupun kekuatan kita untuk memperolehnya. Faman qala zalik, maka barang siapa yang mengucapkan doa tadi, ghufira, maka diampunilah baginya ma dosa taqaddama, yang terdahulu, min dzanbihi, daripada dosanya. Yang dimaksud adalah dosa yang kecil, wama, dan juga dosa ta'akhkhara, yang belakangan. Hanya sekedar membaca doa ini, maka dosa kita yang terdahulu maupun yang di kemudian diampuni oleh Allah. Wala tatakallam, dan adab makan juga janganlah memaksakan diri atau memperberatkan diri. Al-idama, dengan lauk yang
macam-macam, misalkan liqa'li ta'amin, pada setiap makanan. Jangan nak memaksakan diri nak harus makan ayam terus, nak makan lemak terus, jangan. Wala ta'ib, dan jangan pula engkau mencela ta'aman, makanan, qatun, sama sekali, jangan sama sekali-kali kamu mencela makanan. Wa in kana qati'an, meskipun adanya makanan itu rodi, apa bahasanya, itu jelek, makanan itu hina, makanan itu rendah, nilainya rendah, meskipun tidak enak jangan pernah dicela. Wala taj'al himmatuka, dan janganlah engkau menjadikan tujuanmu aklat thayyibati, memakan makanan yang enak, wa tanawwuli syahawati, tujuanmu untuk memperoleh syahwat, memperturutkan syahwat, fatakunu, maka adalah engkau, kalau seandainya tujuanmu hanya sekedar ingin makan yang lemak baik, pengen memperturutkan syahwat baik, engkau menjadi apa? Minal lazina, kategori orang-orang qala, yang telah bersabda fihim, terhadap orang-orang tersebut, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Syiraru ummati, seburuk-buruknya umatku, allazina, yaitu orang-orang uzu, yang diberi makan, bin naimi, dengan kenikmatan, wana batat, sehingga tumbuhlah, alaihi, atas sebab naim tadi, ajsaduhum, jasad-jasadnya mereka. Maksudnya apa? Gara-gara makan tadi badannya berkembang. Wa innama himatuhum, adapun tujuannya mereka hanyalah alwanat ta'ami, untuk memperoleh beraneka ragam makanan, wa alwanus siyabi, dan berbagai macam pakaian, wa yatashaddaquna, dan tujuan mereka hanya banyak berbicara, banyak fil kalam, yatashaddaquna fil kalam, banyak berbicara, banyak ngomong. Kalau tujuannya untuk hanya sekedar ingin makan yang lemak-lemak baik, berpakaian-pakaian yang mewah, terus kemudian ketika makan juga banyaknya ngomong, banyak ngomong. Ini termasuk syiraru ummah, umat yang paling buruk. Wa qala Aliun karamallahu wajhaha, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhaha berkata, man kanat himmatuhu, man barang siapa kanat adalah himmatuhu, cita-citanya, tujuannya siman tadi, makanan yudkhilu, yang dia masukkan, batnahu, pada perutnya, kanat, maka adalah qimatuhu, nilainya siman ini tadi, itu sama seperti sesuatu yakhruju, yang keluar, minha, daripada batnu. Kalau wong tujuannya cuma nak majo baik, maka harga dirinya itu sama seperti apa yang keluar dari perutnya. Berarti apa? Sama pecah kotoran. Kalau tujuannya cuma nak majo baik, makan baik. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah alla tudkhila batnaka, engkau tidak memasukkan batnaka, ke dalam perutmu, illa halalan, kecuali makanan yang halal. Karena ngapo? Fa innaman, karena sesungguhnya wong akala, yang makan, al halala, makanan yang halal, arba'ina yauman, selama 40 hari, istanara, niscaya bercahayalah, qalbuhu, hatinya, wajarot, dan mengalirlah, minhu, dari dia, yanabiul hikmah, sumbernya hikmah,
ala lisanihi mengalir di atas lisannya, wa akramahu dan memuliakan ia sapa Allah bizuhdi dengan zuhud di dunia, wa saffat dan bersihlah sarirotahu hatinya, wa hasunat dan baguslah muamalatahu hubungan dia ma'a rabbihi bersama Tuhannya. Faedah manfaat bagi wong yang galak makan makanan yang halal. Andai kata dia makan makanan halal selama 40 hari, kata Sayyid Abdullah bin Abil Haddad, maka hatinya akan bercahaya. Terus akan mengalir sumber-sumber hikmah pada lisannya. Di saat dia ngomong itu penuh dengan hikmah. Lalu kemudian Allah muliakan dia dengan sifat zuhud di dunia, dan Allah bersihkan hatinya, Allah baguskan hubungan dia bersama dengan Allah. Waman akala al-haram, sementara adapun orang yang makan makanan yang haram, wasyubhati dan makanan-makanan yang syubhat yang tidak jelas al-haramnya, kana alat didi, maka jadilah dia sebalik min zalika daripada orang yang makan makanan yang halal. Kebalikannya, dalam arti apa? Kalau seandainya makan halal tadi Allah juk dia cahaya di dalam hatinya, tapi kalau seandainya makan haram maka hatinya akan gelap. Orang yang makan halal akan diberi hikmah ketika dia berkata, lisannya berkata maka penuh dengan hikmah. Tapi kalau seandainya makan makanan haram maka keluarlah dari mulutnya kata-kata dusta, sumpah palsu, riba dan lain sebagainya. Allah hinakan dia, dan hubungan dia dengan Allah itu tidak bagus kalau seandainya dia makan makanan yang haram. Wa iyyaka dan waspadai olehmu wal ittisa'ah berlapang-lapangan atau bermewah-mewahan fil akli di dalam makan. Wa kasratis syaba'in, waspadai olehmu berlapang-lapang di dalam makanan dan sering-sering kenyang. Waspadai. Fa innahu, karena sesungguhnya kenyang minal halali dari makanan yang halal, kenyang dari makanan yang halal, ini efek negatifnya juga tidak bagus. Itu mabda'u kulli syarrin, menjadi awal dari segala keburukan. Ini barang yang halal, makanan yang halal, kenyang dari makanan yang halal itu bisa menjadi permulaan dari segala keburukan. Mak mano kalau yang haram. Wa min afati, dan diantara bahayanya kenyang dari makanan yang halal, apa itu? Qaswatul qalbi, kerasnya hati. Nah, jangan sering-sering, boleh kenyang tapi jangan sering-sering. Wa fasadal fitnati, dan dapat merusak kecerdasan. Wa tashwisul fikrati, dan bisa mengacaukan pikiran. Wal kasali, dan ini yang sering terjadi, wal kasali, dan malas anil ibadati, untuk ibadah, ila ghairi zalika, sampai pada kebahayaan-bahayaan yang lainnya. Nah, ini makanan yang halal, apalagi makanan yang haram, lebih bahaya lagi. Minal afati, daripada bahaya-bahayanya kekenyangan. Wasabilul iktisadi, adapun jalan sederhana, jalan yang benar, di saat kita nak makan, makan tuh yang bagus tuh yang mana, cak mana? Fil akli, adapun jalan yang benar fil akli di dalam makan, antum sika, engkau tahan dirimu, anit ta'ami, dari makanan. Wa anta, sementara dirimu tashtahihi, menginginkannya. Walaupun kau pengen, tapi tahan ke, yang bagus. Wala tatanawwaluhu,
dan janganlah engkau ngambil makanan tadi hatta tashtahihi, hingga engkau betul-betul menginginkannya bisyahwatin, dengan syahwat shadiqatin yang benar. Tahan dirimu dari memakan makanan yang engkau inginkan, dan janganlah engkau ambil makanan tersebut hingga engkau menginginkannya dengan syahwat yang benar. Nah, syahwat yang benar itu yang mana? Wa alamatu sidqi syahwati, adapun tanda benarnya syahwat, antastahiyah kullat ta'am, engkau menginginkan semua makanan, wa idza syaribta, engkau menginginkan semua makanan. Nah, itu tanda tanda benarnya syahwat. Jadi kenyang tuh boleh, jangan keseringan. Kalau nak dimakan, tahan ke dulu. Nah, sampai benar-benar engkau menginginkan makanan tersebut. Kalau masih kiranya masih pacak ditahan, tahan. Kalau sekiranya memang tidak pacak lagi, nah baru. Nah, sekarang adabnya minum. Wa idza syaribta, dan jika engkau minum al-ma'a air, fa masuk, maka hisaplah air tersebut. Wala ta'ibhu, dan janganlah engkau tuangkan. Maksudnya, ya kalau minum ya minum dihirup, nah, bukan di apa dia bahasa Indonesia nya, bukan tegok mah itu lah. Taib bahasa Arab. Washrub, dan minumlah bisalah satian pasir, dengan 3 kali bernapas. Nah, minum 2, 3, janganlah cukup. Itu adabnya. Wala tatanapas, dan janganlah engkau bernapas fil ina'i, pada gelas. Nah, jadi kalau nak minum jangan napasnya ngembus ke napasnya di minumannya, jangan. Wala tashrab, dan janganlah engkau minum min sulmatihi, dari sulma ini wadah air minum yang pecah kan, dari bolongannya itu, nah jangan. Apa bahasa Indonesia? Pada bagian pecahnya. Nah. Wala tashrab, dan jangan pula engkau minum wa anta, sementara dirimu itu qaimu, dalam keadaan berdiri. Nah, ini yang sering kita lakukan, ini minum dengan dalam keadaan berdiri. Kalau kata ulama itu, kalau seandainya memang kondisinya tidak memungkinkan, kalau memang tidak memungkinkan untuk baca duduk, ya ketika minum berdiri goyangkan jempol kaki kanannya. Kalau kata medis itu kan kurang baik makan atau minum sambil berdiri. Wala min famis saqa, dan jangan pula minum dari mulutnya teko. Ya so kan kita ini kadang males nak nyari gelas, dari mulut teko itulah. Fa'ilam tajid, dan jikalau engkau tidak mendapati inaan wadah gelas untuk minum, pasyrub, maka minumlah ala yadika, dengan tanganmu. Maksudnya di saat kita mungkin di hutan, zaman dulu kan ya belum ada gelas, itu ada sumber mata air keluar. Kalau seandainya memang tidak katik wadah untuk kita meminumnya, maka tuangkan di tangan. Tadi, kalau memang tidak kasih wadah untuk menampung air. Wakul, dan minum, ucapkanlah ba'da syurbi, setelah minum, apa yang diucapkan, alhamdulillahillazi ja'alahu uzban uratan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bi zunubina. Nah, jadi minum pun ada doanya.
Doa setelah minum apa? Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, ja'alahu, yang telah menjadikan air uzban, tawar, furatan, menyegarkan, birahmatihi, dengan rahmatnya, dengan sebab rahmatnya. Walam yaj'alhu, dan janganlah, walam taj'alhu, janganlah engkau jadikan air tadi milhan, asin, ujajan, dan juga pahit, bizunubina, dengan sebab dosa-dosa kami. Wa iza ataita, nah ini sudah masuk bab lain. Wa iza ataita ahlaka, ini sudah masuk ke bab apa? Tenggama. Wa iza ataita ahlak, fakul bismillah.